Atau wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman sudah hadir di pertemuan ketiga ya, virtual barengan sama narasumber yang hari ini sudah hadir juga. Ada Kak Verina Puspawardani. Selamat malam Kak Ve. Sehat ya? Malam Kak, sehat, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai nanti waktunya akan dikasih ke Kak Verena, kemudian seperti biasa endingnya nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi silakan disimak sedikit pengantar Kak V ini eh, bisa dibilang juga mentor saya dulu karena pertama kali saya gabung di gerakan-gerakan kepemudaan itu belajar banyak dari Kak Verena gitu. Berapa tahun lalu ya Kak ya? 10 tahun lebih ya kayaknya. Kita pertama kali ketemu eh, dari Felix yang nggak tahu apa-apa, beneran cuman dari nol banget belajar detailnya kayak bikin eventnya, empowering young people segala macam sampai akhirnya saya bisa sejauh ini juga sedikit banyak karena kafe ini gurunya gitu istilahnya. Kalau kafe dulu eh, sempat juga di WWF Indonesia, kemudian sempat pegang beberapa proyek, terutamanya tentang campaign di isu-isu energi dan lingkungan. Jadi kalau tanya seputar energi ini, mumpung sekarang lagi banyak dibahas polusi, mungkin sedikit banyak aku juga bisa jawab ya kafe ya. Terus kalau sekarang kafe ini di Co-Action Indonesia sebagai program director gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa ditanyakan terkait dengan kepemudaan, komunitas-komunitas gimana jatuh bangun membangun apa namanya komunitas kepemudaan karena lingkupnya kafe juga bukan cuma di Jakarta dan sekitarnya tapi juga se-Indonesia. Jadi udah udah ke banyak daerah jadi mungkin nanti bisa bisa sharing juga kalau teman-teman sempat terlibat di komunitas kepemudaan terus menghadapi beberapa tantangan mungkin KP bisa memberikan solusi dan point of view-nya gitu ya sebagai yang memang sudah berkecimpung cukup lama di dunia campaign dan juga komunitas anak muda. Begitu. Sudah siap ya teman-teman? Hari ini langsung akan kita oper ke kafe dan nanti kemudian di sesi tanya jawab mungkin ada teman-teman user yang lain yang akan membantu memoderatori untuk sesi selanjutnya. Begitu, kafe silakan. Oke, thank you banget Kak Felix untuk pengantarnya. Selamat malam semua teman-teman. Semoga masih semangat ya, udah jam 7. Pasti juga udah capek habis kerja, habis belajar atau habis sekolah mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin sebelum aku mulai, perkenankan aku perkenalan diri dulu. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Felix, aku sehari-hari kerja di Koaksi Indonesia sebagai program director. Memang waktu dulu banget tahun 2000 berapa ya Kak Felix ya? Tahun 2009 aku kenal sama Kak Felix, udah lama banget. Memang waktu itu aku jadi koordinator yang menggawangi kampanye Earth Hour Indonesia. Dan Kak Felix adalah koordinator pertama untuk Jogja. Dari Wah, itu Betul. tidak terlupakan deh sama sekali karena pertama nggak kenal terus tiba-tiba Kak Felix mau gabung. Wah, gila, aku match banget. Seru, seru, seru. Nah, nanti aku cerita bagian itu juga karena itu juga yang membangun semangat pengembangan komunitas anak muda ya sampai sekarang. Bahkan sebelum sebelum aku dikoaksi setelah di Earth Hour Indonesia dan aku selesai bertugas di WWF Indonesia tahun 2014, sudah ada dua gerakan yang sebenarnya menjadi bagian yang juga aku dirikan. Mungkin teman-teman familiar, ada gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau di IG itu @IDDKP, mungkin teman-teman familiar. Sekarang punggawanya adalah Tiza Mafira. Kemudian ada Hutan Itu Indonesia. Mungkin teman-teman juga familiar. Jadi yang satu fokus di isu plastik, satu lagi fokus di isu hutan, dan Koaksi Indonesia. Nah, kami ini di tiga organisasi ini fokus di pengembangan komunitas anak muda.
Karena apa? Karena sebenarnya secara teori sama ya, baik di Earth Hour, di Indonesia Diet Kantong Plastik, maupun di Hutan Itu Indonesia, komunitas anak muda itu selalu menjadi bagian penting dari perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Mungkin kalau teman-teman ada yang berefleksi di daerahnya masing-masing kali ya, mungkin kita belum tahu nih ada yang dari daerah mana aja, semuanya dari Jakarta atau dari mana, silakan di chat. Nah, di berbagai daerah itu kan kita nggak bisa sama ya sebenarnya stylenya, style dalam gimana kita membangun komunitas anak muda, gimana influence komunitas anak muda, dan gimana sebenarnya kita bisa, waduh ada yang dari Pekanbaru. Halo, apa kabar? Jauh juga. Terima kasih sudah join. Terus gimana caranya kita survive sih membangun komunitas? Apakah komunitas itu harus selamanya bentuknya komunitas atau kita bisa berevolusi menjadi misalnya kayak perkumpulan atau yayasan atau bahkan kita formalkan menjadi organisasi yang bisa everlasting gitu ya, membuat perubahan di kota kita misalnya atau di daerah kita. Nah, aku mau share dulu presentasi yang mungkin jadi pemantik aja karena dari situ nanti teman-teman bisa tanya-tanya gimana sih sebenarnya apa kenyataannya ya kalau kita mau membangun komunitas anak muda yang kuat. Aku izin share screen, cuma ada 10 slide. Nanti teman-teman bisa langsung chat aja kalau ada pertanyaan atau nanti bisa disampaikan secara langsung setelah aku selesai. Nah, teman-teman sudah bisa lihat PowerPoint-nya? Sudah ya? Oke, thank you Kak. Jadi aku malam ini mau share gimana sih caranya membangun komunitas yang kuat. Terutama kalau dari perspektif pengalaman aku sejauh ini ya, yang fokus di anak muda. Karena sebenarnya anak muda itu mungkin teman-teman juga sudah tahu sejak tahun 2020 sampai 2035 anak muda menjadi bagian dari komunitas populasi penduduk yang sangat besar di Indonesia sampai kita punya window bonus demografi. Nah, jadi ini bagian dari gimana caranya anak muda benar-benar menjadi pembuat perubahan di negara kita sampai mungkin beyond 2035. Jadi judulnya adalah mungkin teman-teman sudah tergabung dalam komunitas atau sedang membangun komunitas atau sedang dalam dinamika bertahan ya, surviving atau sustainability dari organisasi ini gimana caranya level up community kita gitu, terutama yang fokusnya membangun youth empowerment. Nah, kalau dari perspektif yang sejauh ini dari pengalaman aku ya, komunitas itu sebenarnya mengacu pada kumpulan individu kayak kita gini nih. Misalnya kita ber-15 gitu ya. Kita punya interest yang sama, kita punya nilai-nilai yang sama, kita punya pengalaman yang sama, kita punya mimpi, kita mau nyelesain apa nih? Ada something yang mungkin di sekitar kita perlu kita selesaikan bareng-bareng dan wah kayaknya kita mesti berinteraksi satu sama lain untuk bisa nyelesain masalah ini. Dan mengingat sekarang sudah melewati masa pandemi ya, dulu mungkin mayoritas masih fisik ya, kita ketemu tatap muka. Walaupun aku punya pengalaman seperti yang tadi Kak Felix share di Earth Hour gitu, yang sampai sejauh ini total mungkin ada di 33 kota. Tapi tetap aja semua harus dimulai dengan pertemuan fisik karena biar bagaimanapun juga ya pertemuan fisik itu kan membangun ini ya chemistry ya, kayak pertemanan gitu. Aku sama Kak Felix udah bukan kayak waktu di WWF hubungannya antara WWF Indonesia, Earth Hour Indonesia dengan Earth Hour Jogja, enggak, tapi kita udah kayak teman gitu. Nah, itu yang perlu dibangun supaya value-nya, goals-nya, hopes-nya itu tetap bisa ada sampai sekarang dan kita bisa membuat perubahan dimanapun komunitas kita berada. Nah, kemudian setelah pandemi pasti banyak juga ya komunitas yang terbentuk atau berinteraksi secara virtual melalui online platforms atau bahkan surviving through social media platforms gitu dengan mengkomunikasikan mimpi-mimpi kita di medsos.
Nah, sebenarnya jadinya kalau gitu komunitas kalau dari pengalaman aku adalah kita sekumpulan orang-orang yang punya mimpi untuk membangun apa ya kondisi pendukung buat kita meningkatkan kapasitas kita. Terutama ya salah satunya kalau yang aku terasa betul sampai sekarang adalah membangun dan apa ya mendorong semangat leadership karena mau isunya apapun, mau isunya lingkungan, mau isunya apa demokrasi, mau isunya HAM, mau isunya humanitarian, intinya ketika kita sudah berkumpul nih sama teman-teman yang kelompoknya walaupun cuma sedikit, waktu itu Earth cuma dimulai dari sekitar 5 orang ya, sampai akhirnya 33 kota, itu intinya adalah leadership gitu. Itu yang paling penting. Kemudian yang ketiga adalah pelayanan. Pelayanan ke komunitas, pelayanan kita sebagai apa ya, warga ya, warga yang baik, rakyat yang baik gitu. Aku ingat banget dulu waktu di Twitter, dulu zaman aku masih cuma Twitter aja ya, Instagram kayaknya perlu effort banget untuk bisa benar-benar apa menggunakan platform itu buat kampanye. Mengingat itu tahun berapa ya? 2009. Kita baru di medsos itu tahun 2012. Nah, kita tuh nggak habis pikir gimana kita yang awalnya kumpul-kumpul, wah gimana nih, ini ada peluang keren nih. Mau nggak kita bikin komunitas dari segala macam untuk membuat satu apa ya, merealisasikan satu mimpi lah gitu. Tapi ternyata kan at the end of the day yang kita capai adalah pelayanan ke masyarakat yang lebih luas gitu. Itu yang sebenarnya ternyata kesamaan dari semua komunitas seperti disadari atau tidak ya. Kita punya ternyata dampak yang bisa membangun pelayanan ke masyarakat yang lebih luas. Jadi sebenarnya kalau ini hanya kumpulan poin-poin yang dari pengalaman aku ya. Mungkin teman-teman nanti bisa nambahin. Jadi sebenarnya komunitas anak muda tuh penting banget untuk jadi support sistemnya daerah kita, kota kita, mungkin juga saking banyaknya nanti kita akan menjadi support system buat negara kita, membangun rasa kepemilikan, identitas, karena sejujurnya sampai sekarang kalau aku melihat di LinkedIn aku ya, identitas aku yang paling besar sampai sekarang adalah bagaimana membangun komunitas Earth Tower, komunitas hutan itu Indonesia, dan komunitas gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Bahwa di masing-masing gerakan tuh ada youth hub yang kita bangun di beberapa kota gitu, dengan mengacu pada pembelajaran yang aku dapetin waktu di Earth Tower. Kemudian yang ketiga itu udah pasti deh kita punya skill development, kita lebih berdaya gitu ya. Kita punya kapasitas yang orang lain nggak punya. Karena pengalaman membangun setiap komunitas itu pasti bikin kita lebih kuat. Dan yang pasti kemana-mana aku pergi, ternyata aku punya banyak teman. Networking kita nggak cuma yang peer-to-peer ya, tapi juga yang bahkan Kak Felix punya network sampai ke Gubernur Sri Sultan. Kita juga masing-masing kota punya network sampai ke government, jadi kita punya government relations yang bagus, termasuk juga ke corporates ya. Itu luar biasa sih yang kita dapetin dari komunitas. Dan yang pasti adalah kita punya kapasitas untuk membuat social change karena kita punya shared goals yang kita bangun dari awal. Terutama yang paling aku rasakan betul adalah gimana caranya kita punya coping mechanism kalau kita menghadapi challenge. Misalnya, kita bikin kegiatan pakai dananya siapa ya? Gimana caranya ya kita bisa punya sponsor misalnya? Terus gimana caranya tahun depan kita bisa bikin kayak gini lagi? Gimana ya caranya tahun berikutnya lagi kita regenerasi? Gimana ya caranya semua pertanyaan yang membuat kita naik kelas itu bisa kita jawab gitu bareng-bareng. Dan ketika udah lintas kota, pasti akan ada perbedaan budaya ya. Antar individu yang dalam satu komunitas saja pasti ada beda budaya kan, karena keluarga kita beda. Pembelajaran atau pengajaran pendidikan yang diberikan orang tua kita beda, apalagi yang beda kota. Apalagi kalau komunitasnya udah lintas provinsi. Terus kita juga misalnya paling banyak tuh mayoritas ya
mahasiswa. Walaupun memang anak SMA kita sudah encourage untuk join rata-rata kalau di komunitas anak muda, tapi harus di atas 17 tahun karena kalau di bawah itu semua komunitas kami encourage untuk di atas 17 tahun supaya sudah punya rasa tanggung jawab dan sudah diberi kebebasan oleh orang tuanya. Kalau enggak, otomatis mereka harus kita mintakan surat izin dari orang tuanya supaya bisa berkegiatan di komunitas. Jadi sebenarnya memang signifikansi dari adanya komunitas itu penting banget. Jadi teman-teman yang ada di kelas ini hari ini, ketika kalian bergabung di sebuah komunitas itu pasti kalian udah beyond yourself gitu, beyond one individual. Karena sudah punya positive engagement, pasti leadership-nya juga lebih tinggi, punya semangat social cohesion yang lebih tinggi juga, pasti ada ide-ide selalu untuk nggak cuma menyelesaikan masalah sendiri, tapi juga masalah lingkungan kita ya. Terus kita punya pelibatan diri yang luar biasa di luar dari aktivitas sehari-hari kita, dan pasti kita juga punya cultural preservation yang sangat kuat. Nah, kok balik ya? Nah, ini tadi sebenarnya yang aku sampaikan di dua slide sebelumnya itu mengacu pada pengalaman yang aku alami sebagai baseline aku ya, sebagai foundation ya, yang sampai hari ini aku pelajari, yaitu memulai dari nol sebuah komunitas yang awalnya hanya di Jakarta menjadi 33 kota, dan ini bertahan sampai saat ini walaupun aku sudah nggak di WWF Indonesia lagi, tapi identitas menjadi bagian dari yang tadi Kak Felix juga sampaikan, bagian dari komunitas Earth Hour yang mungkin sudah beda generasi juga ya dari tahun 2009 sampai sekarang, tapi pada dasarnya semangatnya masih sama. Dan setelah itu kita bangun komunitas lain, kayak saya bangun di Koaksi Indonesia juga, itu semua masih mengacu pada pengalaman kita di awal dulu ketika kita bangun dari nol Earth Hour Indonesia. Dan waktu itu Earth Hour itu masuk sebagai bagian dari salah satu komunitas yang paling inspiring dari Kompas tahun 2014, dan juga secara digital paling intensif lah ya di masa itu ketika orang-orang belum mulai menggunakan media sosial. Jadi emang penting banget sebuah komunitas tuh punya identitas yang paling unik sehingga kita bisa benar-benar bikin perubahan ala kita sendiri gitu. Nah, jadi ini aku mau share aja, ternyata aku baru tahu ini di-share dari teman-teman yang juga banyak bergabung di komunitas, disadari atau tidak kita kontribusinya ke masyarakat tuh besar banget. Jadi untuk teman-teman yang membangun komunitas mungkin masih awal ya, percaya deh kalau sebenarnya apapun ide dari komunitas kita, walaupun itu sebenarnya menurut kita kecil, tapi secara siklus itu rata-rata semua komunitas itu berkontribusi pada social movements dan pengembangan nilai-nilai masyarakat yang lebih luas. Nah, jadi gimana sih caranya bikin komunitas yang kuat? Kalau dari aku pelajari beberapa komunitas yang menjadi besar ya, beberapa diantaranya adalah satu, kita tuh punya tujuan dan nilai-nilai yang kita share bareng. Contohnya Wikipedia. Ternyata aku pelajari Wikipedia itu awalnya adalah sebuah komunitas yang ingin membangun sebuah ensiklopedi tapi bisa diedit dan kurasi bareng-bareng. Nah, jadi tujuan ini yang sama dari awal sampai akhir sehingga mereka bisa bertahan sampai sekarang. Kemudian juga komunikasi yang baik. Contohnya TED Talks. Ketika TED Talks awalnya kecil, intinya dari awal sampai akhir adalah sama. Punya prinsip komunikasi yang terbuka. Gimana caranya setiap ide itu bisa disampaikan melalui talks atau presentasi, lalu disambut dengan diskusi. Dan itu terus seperti itu, secara terbuka. Semua orang boleh join, tidak ada batasan. Kemudian juga step yang ketiga adalah pelibatan yang aktif. Jadi semua anggota itu pasti harus ada kontribusinya. Misalnya kayak Kaskus. Aku nggak tahu mungkin ada contoh lain selain Kaskus, tapi angkatan aku tuh dulu paling gede tuh Kaskus ya.
Makanya aku kasih contoh Kaskus di sini karena waktu itu Kaskus adalah sebuah platform online yang membangun forum komunikasi, diskusi apapun deh yang sampai jual barang juga laku banget dulu di situ sebelum ada e-commerce yang lain. Dan yang keempat itu sudah pasti adalah tentang gimana kita building trust dan relationship. Jadi sebenarnya step-nya membangun komunitas itu ya 4 ini. Ada trust dan relationships yang terakhir. Contohnya Airbnb. Teman-teman masih tahu kan Airbnb. Jadi itu juga kan antara trust antara host dan guest ketika kita mempercayakan rumah kita misalnya atau kediaman kita untuk disewa oleh orang lain. Apalagi kalau judulnya super host ya. Wah, itu pasti laku banget. Nah, itu tadi steps-nya supaya kita bisa maintain komunitas kita. Tapi nurturing-nya itu gimana? Nurturing-nya itu merawat ya. Misalnya kayak aku ingat dulu di beberapa komunitas. Kalau di Earth Hour namanya Earth Hour Kota. Kalau di diet kantong plastik tuh juga kota. Misalnya kayak diet plastik Bali, diet plastik Bandung misalnya kayak gitu. Kalau di Hutan Itu Indonesia bebas bikin nama komunitasnya. Tapi intinya sama, kita punya regular meetings dengan semua youth hub. Nah, konsisten interaction ini penting banget karena pasti kita perlu update ya, progress, ada challenge apa kita share di situ. Contohnya ternyata yang masa kini mungkin teman-teman tahu platform Duolingo. Ini juga sebenarnya komunitas learners. Mungkin teman-teman juga jadi anggotanya ya. Kebetulan aku lagi belajar bahasa Mandarin biar bisa keep up sama anakku. Nah ini menarik juga nih karena kita harus konsisten. Ada games kita harus ikut dan lain-lain gitu. Nah kemudian yang kedua harus ada rekognisi dan memberikan carrot and stick untuk setiap kontribusi dari setiap anggotanya. Misalnya kayak kita bisa teman-teman juga pasti tahu kan kita bisa itu platform yang sebenarnya connecting individual, komunitas, organisasi dengan mereka yang punya keinginan untuk mensupport cause atau proyek charity atau donasi untuk bisa membantu orang lain. Itu kan pasti ada rewardnya, self reward karena kita sudah membantu dan karena kita juga punya rezeki yang lebih, tapi juga membantu orang lain dengan memberikan sedikit rezeki kita melalui platform kita bisa. Terus juga yang sebenarnya penting adalah beradaptasi dan terus bertumbuh. Karena aku pernah dapat pertanyaan ini dari tim aku di Koaksi Indonesia, Kak. Walaupun kakak udah membangun Earth Hour Indonesia, sudah membangun GDKP, sudah membangun HII, dari mana kakak bisa yakin bahwa teori yang udah berlangsung dari tahun 2009 sampai sekarang itu bisa cocok buat kampanye kita di Koaksi Indonesia. By the way, di Koaksi aku sekarang lagi kampanye Green Jobs. Dan ini juga mekanismenya membangun Youth Hub, CSO Hub. CSO itu Civil Society Organization. Dan yang satu lagi Knowledge Hub. Jadi kita bikin platform. Nah, strategi kita itu dibangun dari pengalaman sejak masa membangun Earth Hour Indonesia. Nah, adapting and growing ini penting banget karena gimana caranya supaya aku yang gen apa ya aku nih? Aku milenial awal itu bisa matching dengan inovasi yang dibutuhkan oleh Gen Z. Kalau nggak adapting, kita nggak bisa growing karena nggak connect ya antara inovasi kita dengan target audience. Jadi kita perlu evolve ourselves ketika ada perubahan di waktu dan juga kebutuhan dan juga cara ya metode. Contohnya apa? Contohnya Minecraft. Aku belajar dari anakku main game online itu sebenarnya juga memberikan kesempatan buat players, misalnya ada Minecraft, Roblox atau Mobile Legend. Gimana caranya sebenarnya kita diberi kapasitas untuk memodifikasi secara kreatif permainan kita. Itu sangat bagus banget sebenarnya untuk jadi pembelajaran kita yang membangun komunitas. Nah, terus saat ini
kalau misalnya Kak ada challenge nggak misalnya kayak gitu. Nah aku lagi ngeliat, oke, kalau contoh challenge mungkin yang paling lama dari dulu zaman aku eh 2009 bahkan sebelumnya udah ada nih kayaknya Isaac nih. Mungkin teman-teman ada yang tahu Isaac itu apa. Nah, di Isaac gimana caranya bisa bertahan sampai sekarang? Ternyata mereka challenge-nya tuh banyak banget, nggak cuma satu. Mulai dari sustainability leadership, jadi mereka harus regenerasi kan. Kemudian mereka juga ada volunteer engagement, mereka juga perlu cari dana, mereka juga mungkin setiap daerah ada kebutuhan yang berbeda-beda karena mereka luas banget kan. Dan di setiap kampus juga ada gitu Isaac. Terus ada kompetisi yang harus dibangun supaya selalu menarik ya. Gimmicknya tuh gimana gitu biar bisa terus ada dan idenya brilian, terus inovatif dan lain-lain. Terus ada cross cultural communication juga. Kita harus jago bahasa Inggris misalnya. Terus kita mesti jago bahasa lain kalau kita mau ke daerah yang tidak berbahasa Inggris. Terus gimana quality control anggotanya? Terus gimana gimana hubungan dengan para alumninya? Terus kalau misalnya ekspektasi kita berubah gimana? Terus kalau misalnya antara yang basisnya di kota, basisnya di Indonesia, kemudian basisnya di negara lain atau global itu gimana? Jadi sebenarnya yang kita pelajari kalau mau membangun komunitas sampai sebesar dan selama ISEC itu yang mereka butuhkan adalah udah kayak bangun organisasi gede ya, ada strategic planning, effective communication, ada pentingnya selalu mesin inovasi, kemudian ada strong commitment dari anggota komunitas itu terhadap value dan visi misi dari si komunitasnya. Jadi hebat sekali mereka menjaga visi misi organisasi sampai bisa bertahan dari dulu sampai sekarang. Nah, itu juga walaupun komunitas kita merasa kecil, tapi kalau dari awal itu udah kuat banget, mau ada topan badai dan lain-lain, mungkin mereka tetap bisa bertahan dengan masukan yang sangat kontributif dari para anggotanya. Nah ini selain Isaac, aku juga ngasih beberapa contoh yang aku tahu ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa nambahin, mungkin teman-teman bisa share juga komunitas teman-teman sendiri, kira-kira apa sih yang menurut kalian mau gede mau kecil yang membuat komunitas kalian sukses bertahan dan challenge-nya tuh apa sih yang berhasil dilalui gitu. Misalnya contohnya kalau di sini aku kasih ada 3, Indonesian Youth for Climate Action, kemudian ada Zero Waste Indonesia, dan juga mungkin juga teman-teman banyak yang menjadi bagian dari Climate Reality Indonesia. Mungkin teman-teman punya pro dan kontra terhadap contoh success stories ini, tapi sebenarnya ketika ternyata banyak ya yang dengar soal Zero Waste Indonesia misalnya gitu. Kok bisa ya sampai dari dulu sampai sekarang masih kedengeran? Itu mungkin karena mereka ini banyak yang juga selain mempraktekkan share juga di medsos. Jadi mekanisme-mekanisme yang mereka lakukan untuk bikin event, bikin konten editorial plan itu juga penting untuk sebenarnya membangun interaksi yang konsisten dan akhirnya komunitas mereka jadi kayak oh selalu ada ya nggak pernah hilang gitu. Nah jadi kurang lebih itu yang bisa aku share malam ini tentang gimana membangun komunitas yang uh, kuat ya, terutama juga bisa jangka panjang karena sebenarnya yang aku pelajari dari dulu sampai sekarang sukses itu sangat relatif, kegagalan itu sudah pasti, tapi kita pasti bisa melalui itu. Yang aku alami banget di HII, di koaksi dan juga di diet kantong plastik. Memang berat banget terutama kalau boleh aku jujur dari sisi pendanaan ya, gimana kita bikin proposal, gimana kita bikin program yang bisa disupport, bukan didorong oleh donor misalnya, bukan didorong oleh sponsor, tapi kita sendiri yang bikin strong program supaya komunitas kita tetap eksis. Itu sih yang paling penting. Thank you banget teman-teman. Ayo kita yuk ngobrol yuk. Silahkan kalau ada yang mau raise hand dan lain-lain.
Ini aku stop sharing ya. Oke Kak, gimana? Aku langsung buka 3 ya, atau melalui Kakak moderator nih. Langsung aja boleh ya, karena kan cuma 3. Mungkin Kak John dulu kali. Kak John, terus Kak Priska, dan Kak Natrio. Oke Kak, monggo Kak. Oke, Bisa Kak. sharing juga ya, bisa Ya, sharing, silakan. oke, Kak Verena. Selamat malam juga buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya mau mungkin sharing juga dan sekaligus bertanya, Kak. Jadi, kalau boleh cerita, jadi aku lagi bentuk platform edukasi, namanya Voice of Democracy Indonesia atau vodem.id, di mana kami itu lagi edukasi tentang pemilu dan demokrasi. Untuk forum.id itu kami udah buat setahun. Jadi memang kita lebih kegiatan-kegiatan nggak ada satu daerah tertentu. Dan memang kami lebih lebih memang tantangannya itu menggerakkan bagaimana supaya bisa supaya bisa tetap berjalan dan supaya tetap juga untuk mendapatkannya tanpa dipungkiri bahwa pendanaan itu menjadi yang dalam kegiatan, mau itu buat kegiatan offline maupun online. Nah, kakak ada nggak sih tips-tips untuk misalnya kita mendapat dari donor? Dulu kita pernah itu, tapi maksud aku ya karena kita ikut seleksi, maksudnya memang info-info tersebut itu kan terkadang tuh tidak dibuka dengan luas. Nah, itu ada nggak sih Kak, misalnya dari perusahaan atau misalnya dari NGO-NGO di luar ataupun yang pendonor lain untuk bisa memberikan untuk dana dan untuk misalnya seperti kakak yang sudah sering membuat komunitas, membuat yayasan. Nah, sebenarnya uh, ketika kita mau membuat lebih jauh seperti badan hukum, seperti yayasan dan sebagainya, gimana sih Kak? Bagaimana kita melihat platform kita ini, apa sih kalau misalnya kita membuat yayasan, apa sih tujuannya dan supaya kita benar tuh ketika buat dia bentuk dari yayasan atau bentuk dalam bentuk lain badan hukumnya. Nah, itu apa aja sih Kak yang perlu kita siapkan dan kita pahami untuk sebelum kita melangkah ke membuat jadi dia sebagai yayasan didaftarkan di Kemenkumham gitu sih Kak. Terima kasih banyak Kak. Iya, terima kasih Kak John. Langsung to the point ya. Kalau mau jangka panjang emang harus mikir jangka panjang juga gitu kan. Begin with the end in mind gitu. Nah, emang benar sih nomor 1 kalau kita mau fundraising, yang pasti kita harus punya badan hukum. Itu udah nggak bisa dilawan deh, udah itu aturan negara. Jadi teman-teman bisa belajar apakah baiknya modelnya apa, mungkin didiskusikan dengan teman-teman para founders ya, mau bentuknya apa, mau bentuknya perkumpulan atau mau bentuknya yayasan. Tapi yang pasti kalau aku boleh saran, karena dua-duanya aku alami juga ya, untuk yang Hutan Itu Indonesia dan Diet Kantong Plastik tuh bentuknya perkumpulan, karena foundersnya tuh ada kalau Diet Kantong Plastik ada 3, kalau Hutan Itu Indonesia tuh ada 11. Jadi bagusnya memang bentuknya perkumpulan. Tapi Co-Action Indonesia bentuknya yayasan. Kebetulan memang kita punya mimpi punya foundation yang kayak apa sih sebenarnya foundation itu gitu ya. Dan emang lebih ribet Kak sejujurnya kalau bikin yayasan, karena kita harus punya mirip sama perkumpulan tapi ada undang-undangnya sendiri gitu kalau yayasan. Jadi benar-benar harus dipelajari nitty-gritty-nya, punya teman yang bisa ngasih masukan secara legal mungkin ya. Itu kalau yayasan. Tapi kalau perkumpulan mungkin bisa browsing. Jadi selain itu, selain diskusi sama para founders, it's a good way juga untuk punya teman yang latar belakangnya hukum. Jadi dia bisa ngasih kita rekomendasi apa sih yang dimaksud sama teks yang bahasanya hukum gitu. Kadang-kadang soalnya aku sejujurnya nggak punya
background hukum, tapi gara-gara ya latihan ya sama teman sendiri, jadi kita tahu oh celahnya apa kalau di perkumpulan, kemudian di yayasan apa. Nah sekarang sejujurnya karena Koaksi Indonesia pingin growing, kita juga lagi mikir untuk punya PT supaya ketika kita misalnya ya nanti one day teman-teman punya inisiatif misalnya jual merchandise, terus bikin konsultasi, terus misalnya teman-teman mau apa ya konsultasi itu macam-macam ya, bisa jual keahlian kita, bisa jadi narsum tapi kemudian pembayarannya bisa sebagai expert misalnya kayak gitu, ada levelingnya, itu juga bisa pakai PT. Jadi teman-teman kalau boleh aku sarankan pelajarilah model-model badan hukum yang cocok untuk komunitas teman-teman. It's okay untuk still be called a community ya, karena sebenarnya kan yang basis utama kita tetap aja punya visi misi. Nah, itu yang kita jaga betul gitu. Mau apapun bentuk organisasi kita. Perkumpulan, yayasan atau PT. PT pun bisa social entrepreneur. Jadi nggak masalah kalau kita mau bikin perubahan sosial, lingkungan, dan ekonomi, tapi kita bentuknya PT. Dan untuk mengakses pendanaan dari donor pun atau apapun model fundersnya ya, donor atau CSR atau misalnya ventures, itu tetap intinya yang penting kita punya badan hukum. Itu sih Kak. Nah itu satu. Kemudian pertanyaan kedua Kak John kan tentang fundraising ya, gimana sih caranya mengakses pendanaan yang available di luar sana gitu. Nah kebetulan karena latar belakang aku kebanyakan adalah lingkungan ya, terutama climate change dan renewable energy, memang aku cuma punya pengalaman di dua itu. Di luar sana ada banyak donor-donor yang mungkin available untuk teman-teman akses, tergantung dari program, harus kuat di programnya, kemudian teman-teman juga harus kuat di penghitungan value dari programnya, siapa saja SDM yang terlibat, kegiatan andalannya apa, kemudian berapa lama durasi programnya, lalu teman-teman bisa apply. Misalnya, coba aja browsing pendanaan yang sifatnya filantropis. Filantropis itu bisa kayak individual filantropis atau corporate filantropis. Mungkin teman-teman familiar kalau di isu climate change tuh contohnya ya. Contohnya David and Lucille Packard Foundation misalnya gitu, atau Climate and Land Use Alliance yang di Indonesia. Ada banyak Kak. Nanti mungkin kalau teman-teman punya mau misalnya sesuai dari bidang teman-teman yang sekarang jalani, mau nanya lebih lanjut dan lebih detail soal itu, soal donor, ke aku nanti bisa aku bisa komunikasi lebih lanjut lah, Japri ya kita misalnya. Tapi teman-teman saat ini for your information, funders itu lagi banyak bergerak di isu yang terkait dengan sustainability. Jadi kalau it's a good thing ya, karena sebenarnya seluruh dunia itu lagi bergerak ke arah sana, ke isu sustainability. Jadi mau bangun komunitas, mau bangun bisnis, mau bangun yayasan yang bergerak ke sana, apalagi punya kontribusi gimana cara kita menanggulangi perubahan iklim, kebetulan pendanaannya lagi banyak di sana. Kalau CSR terus terang aku belum pernah coba. Dulu pernah coba, tapi kebanyakan tuh rata-rata masih banyak yang pre-financing. Kami nggak sanggup. Kalau misalnya baru dibayar 3 bulan setelah kegiatannya selesai. Nah itu kayak ya udah deh nanti aja ya. Kayaknya kita perlu pikirkan cara yang lain. Terus sebenarnya mengakses public donation juga bagus. Contohnya kayak teman-teman mungkin pernah dengar yang tadi yang aku sebutkan, Kita Bisa atau Benih Baik atau yang lain. Misalnya teman-teman punya kos, bisa aja kontak ke pihak Kita Bisanya atau Benih Baiknya. Karena selain mereka punya individual atau personal account yang bisa kita buka, kita juga bisa kolaborasi sama mereka.
Jadi misalnya kita punya kos yang, contohnya koaksi gitu ya, kita punya kos yang membangun PLTMH atau energi terbarukan di desa. Kita kolaborasi dengan Kitabisa, jadi kita akan ada pembagian konsinyasi sama mereka. Kita yang punya kontennya, mereka yang bangun kontennya supaya sesuai dengan platform mereka, supaya sesuai dengan target audiens mereka. Jadi ya kita bagi hasil gitu. X% pergi ke desa yang mau kita bangun, X% ya otomatis pergi ke Kitabisa karena mereka sudah bantu kita develop kontennya supaya cocok di konsumsi medsos mereka kayak gitu, Kak. Kurang lebih begitu ya. Tadi badan hukum dan ada banyak mekanisme fundraising yang bisa dilakukan teman-teman. 1, donor. 2, mungkin bisa dicoba CSR. Mungkin pengalaman aku kurang baik, tapi mungkin teman-teman lebih baik. Bisa juga sponsorship kalau basisnya event. Terus juga bisa co-creators ya. Maksudnya aku punya pemikiran, ide program, punya human resources, tapi aku nggak punya duitnya, misalnya gitu. Jadi kita kolaborasi dengan organisasi lainnya. Oke lah, aku nggak ada ide, aku nggak punya inovasi, aku punya duitnya. Ayo kita collab, misalnya kayak gitu. Itu juga sangat memungkinkan. Walaupun itu sebenarnya bukan sponsorship ya, itu kayak mitra aja sih. Itu sama tadi public donation, itu bisa dicoba. Tapi intinya itu sih, kalau kita mau bikin something yang membutuhkan pertanggungjawaban, accountability terutama dan transparansi, harus punya badan hukum, rajin diaudit secara keuangan, dan kita melaporkannya ke publik juga, misalnya dalam bentuk website, publikasi dan lain-lain. Gitu sih Kak. Semoga membantu ya Kak John. Ya, sangat membantu sekali Kak Verena. Nanti kalau misalnya tadi Kakak bilang boleh berkontak langsung, boleh banget Kak. Aku juga butuh juga untuk mungkin diskusi dengan Kak. Terima kasih banyak Kak. Sehat dan Sama-sama sukses Kak. selalu. Semoga sukses. Kak Priska, silakan Kak. Suaraku masuk kan ya? Masuk Kak. Oke, selamat malam Kak Fere. Aku mau nanya nih, gimana sih cara kita sebagai founder itu buat ketemu core team yang benar-benar kita tuh punya visi dan misi yang sama gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, aku punya komunitas nih Kak. Cuman PR-nya adalah meregenerasi itu untuk ke yang di bawahnya, karena kan kita kalau misalkan udah kerja itu nggak akan bisa incar terlalu banyak ya, jadi kita butuh orang-orang yang mungkin masih kuliah untuk meregenerasi itu. Dan itu gimana sih Kak tipsnya biar kita bisa dapat regenerasi yang bagus untuk yang pernah kita bangun, jadi jangan sampai kita bisa bangun tapi kita nggak bisa meneruskan. Mungkin Kakak bisa kasih ini input ke saya. Kasih. Thank you Kak Priska. Brilliant questions. Berarti Kak Priska ini ya, pelaku. Kalau dari aku mau nanya dulu, Kak Priska ini berarti lagi mau bikin ya? Lagi mau bikin? Aku udah punya komunitas sih, Mbak. Ya, jadi Foundersnya udah ada atau lagi mau cari founders baru? Foundersnya udah ada, cuman regenerasinya masih bingung sih. Karena kan beberapa foundersnya udah pada full time kerja dan kita butuh regenerasi yang lebih muda untuk bisa banyak aktif gitu, Mbak. Jadi gimana ya gitu. Sekarang masih di Iya, benar Kak. Itu tantangan semua ya. Aku sampai sekarang juga masih mengalami itu karena walaupun kita punya metodenya, nggak semua bisa kita treat dengan metode yang sama gitu. Misalnya gini, kalau dari pengalaman aku ya, meregenerasi founders itu sulit. Yang ada meregenerasi eksekutif. Jadi founders tetap ada karena dia yang menjadi penjaga gawang visi dan misinya, visi dan misi organisasi. Tapi tim eksekutifnya bisa diganti gitu. Misalnya kayak contohnya ini karena kita tim kecil, jadi aku cerita apa adanya aja ya. Misalnya kayak contohnya Hutan Itu Indonesia lah. Di Hutan Itu Indonesia strukturnya ada founders atau tim inti dan ada eksekutif atau tim harian.
Jadi by the time kami sudah merasa si founders itu udah kayak sibuk gitu, misalnya aku full time di Koaksi, si A full time di mana, si B full time di mana gitu. Jadinya misalnya, wah ini kayaknya udah siap nih kalau kita bikin tim harian sebagai regenerasi dari founders gitu. Berarti kita rekrut Kak, mau nggak mau. Rekrut dengan satu ya harus ada induction. Induction tuh berarti transfer of knowledge dari kita sebagai founders ke mereka dan posisi yang jelas gitu bahwa mereka itu adalah pelaksana dari mimpi-mimpinya kita. Namun para founders juga harus sadar bahwa kita harus legowo ya bahwa kita punya kepala yang beda, pengalaman yang beda, latar belakangnya juga beda. Jadi otomatis kalau misalnya ada ekspektasi yang tidak sesuai dari pelaksana antara pelaksana dengan founders itu harus dipahami gitu karena pada dasarnya mereka adalah pelaksana. Jadi foundersnya juga harus tetap taking the time untuk memantau gimana caranya supaya si pelaksana ini bisa benar-benar lama-lama menjadi mandiri dan akhirnya menjadi pengganti kita. Kita memang udah nggak lagi jadi pelaksana, but the owner of the cost itu tetap harusnya menjadi milik founders. Sesibuk-sibuknya kita seperti apa, menurut aku sih harus tetap ada alokasi waktu di mana kita memantau secara reguler komunitas kita tuh progresnya gimana sih, ada challenge apa nih si pelaksana harian kita gitu. Pengalaman aku seperti itu ya Kak. Jadi satu harus ada rekrutmen otomatis, tapi tetap dimonitor secara rutin oleh founders dengan adanya induction, dengan adanya bootcamp misalnya, itu penting untuk bikin strategi tahunan, terus gimana penurunan activity-nya, terus akhirnya kita punya regenerasi dari adanya tim harian ini. Mungkin one day si tim harian bisa join jadi founders juga karena udah paham banget ya visi misi organisasi dan kemudian kita juga dari posisi founders kita bisa misalnya bangun organisasi baru karena kita udah punya tingkat kepercayaan yang diri dengan tim pelaksana yang bergerak menjadi founders. Gitu Kak. Kak Priska ada pertanyaan lagi? Follow up questions? Enggak sih Mbak, makasih. Thank you Kak Priska. Sukses, semoga bisa menemukan regenerasi. Amin. Kak Natrio, silakan Kak. Halo, iya selamat malam Kak Priska. Ini Kak Priska, sorry. Ada ini Kak Verna. Jadi saya mau bertanya nih, ini ada hubungannya juga dengan pertanyaan dari Kak Priska ya sebelumnya tentang regenerasi. Nah, saya ini kebetulan itu pernah bertemu dengan salah seorang psikolog, itu namanya Kak Anastasia Satrio. Nah, dia rekan saya. Dia kok nggak salah dia ADHD gitu. Jadi kita pernah ngobrol gitu, ada rencana mau bikin kayak komunitas, tapi goals-nya tuh bukan untuk menjadi yayasan loh. Goals-nya adalah supaya bisa ada wadah untuk para apa sih yang disebut dengan neurodivergent. Itu ada ADHD, ada autism, ada disleksia dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya adalah saya kan memang masih anggota pasif ya, jadi dalam arti memang belum inisiatornya gitu, jadi masih yang ikut di grup ini. Kebetulan di WA grup memang sudah ada, misalnya seperti baru-baru ini ada saya di-invite Asperger Autism Friends Group begitu. Jadi yang untuk wadah, untuk curhat, untuk apa yang berhubungan dengan ketika kesulitan bersosialisasi apa sih tantangan dalam menghadapi dunia reguler gitu. Jadi itu sebagai wadah gitu. Nah, saya memang kebetulan sekarang aktif ya di konten sosial media untuk mensosialisasikan apa sih ini yang disabilitas yang nggak kelihatan ya, yang autism gitu supaya masyarakat tuh bisa lebih aware. Tapi targetnya saya lebih mudah ke teman-teman saya dulu nih, ke generasi muda dulu, baru ke dari lingkungan yang terdekat dulu. Nah, apakah ada tahapan-tahapan dalam kalau komunitas yang berbasis untuk
awareness ini supaya nanti pelan-pelan masyarakat bisa lebih aware, misal seperti kampanye apa sih? Kampanye pengurangan kantong plastik gitu. Terus ternyata sekarang tuh makin banyak kan masyarakat yang mulai sadar kalau plastik, terlalu banyak plastik tuh bisa bahaya ya buat kesehatan apa sih? Lingkungan juga gitu kan, kelestariannya. Nah, itu kalau yang seperti itu bagaimana begitu? Thank you. Thank you Kak Natrio. Kebetulan aku juga mengikuti konten-kontennya Kak Anastasia di IG. Kayaknya menarik juga ya isunya karena kebetulan juga sepertinya setelah pandemi ada banyak orang yang terdeteksi dengan atau potensi dengan ADHD ya, Iya. ADHD dewasa gitu. Dan banyak lagi turunan yang lainnya dari ADHD ini juga. Kayaknya kalau dari yang tadi Kak Natrio sebutkan, kayaknya bagusnya komunitas memang ya bentuknya. Mm-mm. Karena yang tadi prinsip utamanya yang di-share adalah gimana caranya ada peer-to-peer consultation, ada konsultasi atau sharing informasi terkait dengan yang dialami satu sama lain gitu. Mungkin kalau sayangnya Kak Felix lagi ini ya, lagi off cam ya. Kak Felix kebetulan juga ada yang aku tahu ya, mungkin nanti teman lain juga ada yang tahu komunitas serupa. Komunitas yang Kak Felix sedang juga aktif adalah untuk Alzheimer. Jadi ada banyak juga tuh Kak yang basisnya seperti Anatrio. Jadi nanti ada caregiver-nya juga selain dari kita yang mengalaminya sendiri ya. Karena kebetulan kalau Alzi kan kebanyakan bisa jadi yang menjelang lansia ya. Nah kalau ADHD kan enggak ya. Seumur aku juga banyak yang baru terdeteksi dengan ADHD. Kayak bagus tuh Kak kalau memang ada jelas basis platformnya apa gitu ya. Karena yang di prinsip utama dari misi komunitasnya Kanatrio kan sharing. Mm-mm. Jadi gimana caranya ada sharing peer to peer, tapi juga kayaknya penting untuk ada ahlinya. Nah, kalau Kak Anastasia punya atau Kak Natrio ya punya network yang juga jadi matchmaking antara kita yang menderita ADHD dengan pakarnya, misalnya atau dokter atau siapapun yang bisa lebih ngasih jawaban lebih bijak tuh kayaknya oke juga tuh Kak sebagai komunitas. Karena biasanya yang kayak gitu satu mempertemukan yang lebih ahli ya, karena dia akan memberikan jawaban objektif. Kita sebagai si yang mengalami, kemudian juga yang kalau dari pengalamannya Alzi ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat sama kita, mungkin yang menjadi apa sih namanya, bukan caregiver ya, kalau di Alzi kan ada caregiver yang menjadi misalnya kayak pasangan kita gitu ya, yang menjadi support system. Kalau aku baca kontennya Kak Anastasia kan keluarganya sebagai support system ya. Iya. Itu kayaknya bagus banget tuh Kak kalau bisa jadi komunitas yang besar yang berangkat dari peer to peer consultation atau peer to peer knowledge gitu. Atau jadi platform yang kalau sekarang bahasanya mungkin sharing capacity platform gitu. Mungkin bisa berbasis Instagram community atau WhatsApp community atau bisa ketemu secara reguler. Karena kebetulan aku juga lagi membangun yang modelnya seperti itu, tapi basisnya adalah gimana komunitas-komunitas ini yang isunya sama-sama perubahan iklim, itu bisa sharing pengalaman juga, sharing pembelajaran. Mungkin nanti kita bisa share info ya Kak, siapa tahu setelah ini kita bisa ngobrolin apa sih sebenarnya platform yang tepat untuk bisa ngembangin komunitas modelnya Kanatrio. Kanatrio Oke. ada problem dengan sustainability atau funding gitu nggak? Belum sih. Jadi kita masih yang sebatas untuk diskusi, sharing. Jadi kita belum sampai yang ke sana. Jadi itu teman saya yang bikin. Dalam arti kita memang belum ini Kak. Kita tuh kita dari para apa sih istilahnya neurodivergent ya. Jadi untuk yang kita yang ngerasain dan ingin bisa mempertemukan dengan
untuk membalancekan loh info, jadi nggak melulu dari pakar gitu, tapi juga yang Iya langsung sih dari Kak. ngalamin untuk jembatanin. Nah, tujuan komunitas memang untuk membantu goals-nya adalah untuk pengennya sih ya untuk terapis, psikolog gitu. Jadi nggak dari perspektif mereka semuanya begitu. Jadi ingin ketemu loh untuk saling belajar dan melengkapi gitu. Jadi eh, kebetulan memang saya bukan ADHD, tapi memang saya neurodivergent gitu. Bagus sih Kak. Nanti tolong info ya karena aku kebetulan juga terdeteksi awal ADHD dewasa juga. Eh, Ah, iya, makanya aku follow akunnya Kak Anastasia. Itu kayaknya kalau bisa multi apa sih istilahnya ya? Multi actors kayak gitu keren banget tuh Kak. Karena kan nggak cuma dari ahli, dari yang mengalami, dari support system, kemudian juga dari yang lain itu menarik tuh. Aku ini sih apa namanya tertantang kalian pakai platform apa ya biar bisa sharing dengan apa multi pihak yang sekompleks itu ya enaknya. Mungkin teman-teman di sini bisa kasih saran juga kalau kayak gitu enaknya platformnya apa ya kalau bisa ngobrol rutin gitu ya. Sejauh ini Kak Natria pakai platform apa? kalau saya di invite ya, jadi saya masih pasif itu di invite di WA group. Jadi Oke. memang ada Telegram, ada Hmm. WA group. Nah, di situ macam-macam tuh. Ada pemuda autis Indonesia, saya join di situ juga. Yang awal memang murni 100 apa sih anggotanya hampir semuanya eh, autism dewasa yang memang spektrumnya dia tuh low support dalam arti yang memang udah bisa cerita, ini ngerasain gitu. Sama juga ada autism friends group. Oh, ini temen bikin lagi nih grup gitu. Jadi ini ada apa sih? Nah, ini supaya lagi saya jadi ingin tahu gimana supaya bisa apa sih sustainable gitu. Jadi tidak hanya nanti itu regenerasi ya. Pasti generasi saya, generasinya Kak Anas itu akan pasti berganti gitu. Pasti ya ini nih yang jadi tantangan gitu. Jadi advokasinya nggak hanya dari satu dua orang gitu, tapi juga semua bisa dapat kesempatan untuk advokasi gitu dari pengennya sih goals-nya begitu. Jadi nggak Wow. hanya curhat gitu. Iya, advokasi ke ini ya, infrastruktur yang dibutuhkan oleh teman-teman dengan apa sih itu istilahnya Kak? Kalau yang ADHD gitu gangguan ya? Gangguan bukan sih? Gangguan, iya. Iya, dia kalau kita the brains wired differently gitu. Itu Oke. lebih halus apa sih? Mereka lebih nyaman seperti itu gitu. Iya, bagus juga Oke. sih kalau misalnya eh, punya platform yang sama, tidak berbeda-beda, Mm-mm. walaupun pesertanya banyak dari beberapa grup juga supaya tersegmentasi juga gitu. Satu supaya ada komunikasi yang jelas di mana sih Mm-mm. landasan landasan sharing platformnya gitu. Terus kemudian ada segmentasi juga. Ini aku pelajari dari beberapa grup juga ya. Gak tau mungkin ini ada di chat ada yang nyaranin Discord mungkin kalau Oh iya, misalnya ini mau. ada. Heeh. Cuman Discord-nya nggak sekarang seperti apa sih bukan mati sih, memang pernah sempat aktif gitu. Cuman di Pemuda Autis Indonesia nih Discord-nya membernya live Discord-nya juga mati gitu. Oh oke. Aku juga kebetulan pengen tahu juga sih buat teman-teman difabel tuh apa sih platformnya yang bisa multidimensi gitu biar semua bisa make dan ada segmentasi tadi aku kepikiran segmentasi topik jadi komunitasnya berbasis pembelajaran itu eh, enak banget sih sebenarnya kalau bisa jadi lintas lintas wilayah lintas isu lintas lintas ini ya lintas kelompok. Thank you banget Mm-mm. Kak Natrio udah sharing. Oke, sama-sama. Thank you juga, Semoga Kak. Ya, bisa Kak Verna. diterusin nih komunikasi di kelas kita sama teman-teman yang lain. Iya, Kak. Thank you banget buat jawabannya. Semoga kita saling membantu. Tadi ada Siap, lagi kayaknya siap, Kak. Thank you. selain Kak Natrio. Tadi dari Arya kayaknya Kak Verena. Salam kenal ya by the way. Aku adiknya Om Felix.
Ade tapi om ya, aneh ya Iya, hubungannya ya, teman tapi ponakan. iya nih. Kalau sama-sama Om, cuma kalau sama Om Felix aku adiknya pokoknya. Om-om muda. Om Yellow. Oke, Oke, tadi oke. Arya sih ada pertanyaan, boleh Arya silakan. Thank you, Kak. Oh iya, oke. Sebelumnya terima kasih banyak Om Brian dan terima kasih Kak Verena sudah sharing ya Kak. Dan sebenarnya aku tadi banyak banget pertanyaan di kepala aku, tapi alhamdulillah puji Tuhan ya sudah terjawab satu persatu oleh pertanyaan yang diwakilkan oleh teman-teman juga tadi. Terus aku mau tanya ini sih Kak. Jadi singkat cerita mungkin nanti bisa di-cut aja ya Om Brian kalau aku kepanjangan Fafihuas Apa Resosnya jam ya. sampai subuh juga dijabarin ya Kak Verena ya? Iya, boleh, boleh. Iya Kak Iqbal, bisa nggak jangan PC dulu ya. Lanjut. Jadi gini, jadi aku dari tadi PC-PCan sama Kak Iqbal singkat cerita gitu. Nah, jadi gini Kak, sorry, aku kan basicnya aku punya beberapa platform yang aku dirikan dan aku ngerasa berdosa mendirikan platform itu justru sekarang ya. Karena aku ngerasa kayak, jadi singkat cerita gini Kak, aku mendirikan Tendi for Youth, mungkin kakak-kakak bisa lihat ya. Itu aku lahirkan di pas banget 31 Desember 2020. Aku mikir kayak, ini aku rilis kapan ya? Rilis kapan ya? Aku nggak sesabar itu buat rilis platform ini. Jadi di malam tahun baru itu juga aku posting lah logo, aku buat pakai Canva. Terus aku baru nyari orang-orang yang bisa aku ajak gitu. Singkat cerita, se seprematur itu lahirnya platform tersebut. Terus jalan waktu aku ya di range dunia. Terus aku jalan waktu menemukan teman-teman yang sevisi sama aku, 11 orang waktu itu. Kami fokusnya di penyiapan kehidupan berkeluarga atas dasar apa? Atas dasar background aku sebagai anggota PIKR, Kak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu salah satu program BKKBN. Karena aku melihat teman-temanku, aku kan asalnya Pacitan ya, Kak, walaupun aku numpang lahir di Tangerang gitu. Tapi aku ngeliat di Pacitan ini, teman-temanku kok sedih ya, banyak yang SMP, SMK udah married by accident, terus banyak yang memilih untuk putus sekolah dan seterusnya. Terus aku mikir-mikir kayaknya sayang deh kalau aku udah dapat ilmu dari Pick Air tapi nggak aku bagikan ke teman-teman gitu. Terus berdirilah Sandy for Youth ini dan alhamdulillah kemarin kami sudah berhasil menyelenggarakan 37 event selama 3 tahun terakhir berarti ya, hampir 3 tahun terakhir, terus mengadakan campaign juga, online courses secara gratis, dan kami benar modal dan apa ya, modalnya itu dari oleh dan untuk kami gitu. Kayak aku sebagai founder gitu, ya aku menggelontorkan sedikit uang buat kegiatan-kegiatan. Kayak contoh kalau ngundang narasumber yang agak high class dikit itu, kami biasanya apa ya, ganti dengan biaya pengganti kuota internet aja gitu, 100 sampai 250 lah range-nya gitu. Karena kami mikir kayak berusaha sebisa mungkin ya, walaupun beliau nggak mau dibayar ya seenggaknya adalah sedikit apa ya, apresiasi gitu, bukan cuma sertif dan lain-lain. Tapi jalan waktu alhamdulillah ada dana nih Kak, kita ada dana dari beberapa sponsorship. Terus tiba surutnya itu ketika justru aku ikut duta genre, pemilihan duta genre yang mana itu kan membawa program ya Kak. Karena aku mikir kayaknya program yang aku dirikan kemarin sama teman-teman aku bawa ke pemilihan duta genre aja deh gitu. Terus singkat cerita, karena memang apa ya, kayak ini sebenarnya panjang ceritanya, tapi kalau aku potong, intinya platformku ini justru jadi bumerang ke aku gitu. Karena aku membawa platform ini untuk aku audisikan di pemilihan duta genre, dan itu really affect my scoring di pemilihan duta genre dan seterusnya gitu. Terus alhasil platformku ini jadi krisis identitas gitu. Apakah platformku ini di bawah teman-teman genre ataukah di bawah aku yang sebagai founder dan co-founderku ada dua, singkat cerita kayak gitu gitu. Terus sekarang alhasil kami bubar nih Kak, pengurus yang sebelumnya merintis, dan alhasil aku serahkan program ini ke Pick R aku, yang mana memang asal mulanya Pick R aku, apa ya, platform ini kan berdiri karena aku punya Pick R ya. Aku anggota Pick R, aku ingin membagikan ilmu, aku bikin platform baru gitu loh ceritanya. Terus sekarang aku jalankan ala kadarnya dengan pengurus Pick R-ku. Dan hal yang aku ingin tanyakan adalah setelah 2 menitan lebih ya, alhamdulillah sampai ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurut kakak bagaimana sih Kak caranya aku nih sebagai founder yang merasa berdosa ini mengembalikan apa ya,
supaya aku tuh ngerasa, oh Arya, kamu nggak salah dan kamu baiknya gini loh, supaya apa ya, apakah perlu aku ambil kembali nahkoda platform tersebut supaya benar-benar jalan sesuai sebagaimana mestinya, apakah apa ya, gimana gitu cara ngomongnya. Apakah apa ya, what should I do, intinya gitu sih Kak. Ya Allah, maaf banget aku lagi bodrag hari. Dan terus yang kedua, aku ada platform juga Kak, yaitu aku mendirikan platform ini juga sama latar belakangnya karena aku sebelumnya udah terlibat jadi penerima manfaat, terus aku pengen memberikan manfaat, singkat cerita gitu. Aku mendirikan Toko Ranger. Toko Ranger ini di bawah Youth Ranger Indonesia, dan tadi sempat bahas legal-legal ya, dan kami udah legal gitu di bawah Yayasan Potensi Indonesia Jaya. Dan kalau soal funding di sini sih kebalikannya dari platformku tadi, itu kan kesulitan cari fundingnya. Jadi kami itu selalu apply project atau call for sponsor atau program-program pendanaan dari asing gitu. Kemarin terakhir kami dapat 10 juta dari Rise Foundation gitu buat mengadakan kegiatan. Udah, itu prestasi tertinggi di platform aku yang 10 for Youth. Terus kalau yang di Toko Rangers ini, itu kan fokusnya di pengendalian tembakau ya Kak. Terus, oh halo Wiwit, iya salam kenal. Terus Toko Rangers ini tuh aku berdirikan sejak Oktober 2022. Tapi sampai sekarang aku dan teman-teman itu baru menjalankan program eksternal itu cuma live Instagram sekali tok, Kak. Kemarin tuh aku niatnya pengen upgrading internal ya, Kak. Udah terlaksana nih 4 kali. Niatnya kenapa sih? Ada upgrading internal dulu, bonding dulu gitu. Supaya aku tuh pengen, karena pengurusnya dari berbagai pulau ya, bahkan yang di Jabodetabek cuma 3, termasuk aku, sedangkan 17 lainnya tuh di luar Pulau Jawa semua, dan beda zona waktu, terus beda keadaan ekonomi, bahkan ada yang nggak punya laptop, bahkan ada yang HP-nya minjem gitu kan. Dan aku sering kayak, oke, kalau gitu kita rapat di grup aja. Terus aku berusaha buat memfasilitasi mereka dengan ilmu-ilmu sebelum mereka beraksi lah ibaratnya gitu. Tapi kok aku ngelihat justru apa yang aku upayakan ini nggak berbanding apa ya, terbalik apa ya, nggak sesuai dengan apa yang aku usahakan gitu loh Kak. Justru malah mereka pada hilang-hilangan, bahkan balas grup pun cuma 5 orang yang balas dari 20 orang itu, termasuk aku, berarti 4 ya kan. Jadi yang berkomunikasi itu cuma 5 dari 20 gitu. Terus aku udah kasih kesempatan mereka juga buat aktif di Youth Ranger Indonesia. Jadi kan Youth Ranger Indonesia ini organisasi gedenya ya Kak. Toko Rangers nih salah satu badan semi otonomnya lah ibaratnya. Justru mereka tuh lebih aktif di Youth Ranger Indonesia-nya gitu loh Kak. Kayak kan aku kesel ya Kak. Ini kalian di Toko Ranger-nya nih nggak aktif, tapi lu mau terlalu ngambil benefit banyak nih dari platform ini. Terus aku memutuskan, oke, kepengurusan ini dibubarkan 1 September besok, 2 hari lagi. Habis itu aku memikir untuk start over lagi dengan aku oprek baru, terus aku juga mengharapkan teman-teman yang batch 1 yang 5 manusia tadi, aku harap sih bisa lanjut ke batch 2 gitu Kak. Terus aku perbarui, jadi nanti pengurusannya 6 bulan itu sekali oprek 6 bulan gitu. Pokoknya regenerasi. Karena kemarin tuh 1 tahun dan gak ngapa-ngapain. Sedihnya gitu. Justru banyak aku yang ngapa-ngapain, tapi teman-temanku nggak gerak gitu loh Kak. Kan ya mending aku nggak usah bikin organisasi dong kalau kayak gitu. Terus udah sih itu aja. Terus gimana? Pertanyaan keduanya adalah bagaimana tanggapan Kakak terkait hal tersebut? Apakah langkahku sudah benar dengan start over dan membubarkan teman-teman atas dasar konsen mereka, atau aku harus berbuat hal lain? Sebelumnya terima kasih banyak Kak Verena, semoga paham maksudku ya. Dan di sini BTW ada Chandra juga. Halo Chandra, salah satu pengurus Youth Ranger kita seorganisasi. Maaf banget ini aku 10 menitan lebih ya, wow. Nggak apa-apa Kak, namanya juga cerita kan. Iya, thank you so much Tunggu Kak, ya. sebelumnya. Aku mendigest cerita kamu ya Kak ya. Kalau dari cerita kamu kayaknya sebenarnya founders itu kadang-kadang ngerasa regenerasi dan rekrutmen adalah kegagalan. Padahal sebenarnya ya wajar. Aku belajar bertahun-tahun. Misalnya dulu kayak, aduh kok nggak ada yang aktif ya, kayak kita ditinggalkan gitu kan ya. Tapi ternyata emang begitu Kak, menemukan berlian di antara jerami itu emang susah banget, mau nggak mau. Rekrutmen menjadi keniscayaan. Dan kita nggak perlu takut melakukan rekrutmen secara berkala, karena sebenarnya memang kita harus begitu Kak.
untuk benar-benar nemuin siapa sih orang yang tepat, satu menjadi, siapa tahu kita rekrutmen nih, tadinya niatan awalnya untuk nyari volunteers, tapi ternyata dia punya dia punya kapasitas yang sebenarnya setara sama kita sebagai sama-sama founders. Itu kan nemu berlian ya. Jadi emang rekrutmen it's a must, bukan berarti orang-orang yang sebelumnya kita bubarin, tapi mungkin misalnya aku nggak tahu ya gimana detailnya, tapi misalnya dari 10 orang atau 20 orang tadi kan yang aktif 4, bisa nggak sih yang 4 ini kita grading gitu, kita kita kasih penilaian bersama para founders yang lain, siapa sih sebenarnya yang paling bisa aktif, terus kita kasih challenge, kita kasih kepercayaan untuk pegang project misalnya gitu, apakah dia bisa nggak lu hosting IG story misalnya gitu, bisa nggak lu bikin IG live. Terus yang satu lagi, bisa nggak lo bikin something? Yang satu lagi juga gitu. Jadi kita delegates itu lebih baik dibanding misalnya kayak kamu kita nggak bikin apa-apa nih, karena aku sibuk banget misalnya karya kayak gitu ya. Karena ada beberapa inisiatif. Tapi dengan si sisa 4 orang ini mungkin nggak? Kalau misalnya emang nggak mungkin ya mau nggak mau berarti dari 4 misalnya cuma 2, ya udah at least kita punya activity dari platform yang kita bangun minimal 2 gitu. Satu hosting, bikin story atau bikin feed, yang satu lagi bikin IG live misalnya kayak gitu. Aku setuju nggak mesti ada reward untuk setiap narasumber yang kita invite atau siapapun yang kita ajak ya untuk jadi bagian dari misalnya acara kita gitu, nggak masalah. Kalaupun misalnya teman-teman bisa ngasih pulsa itu alhamdulillah banget, tapi biasanya kalau pendekatannya komunitas nggak dikasih apa-apa juga nggak apa-apa kok. Mungkin nanti kakak-kakak dari tim Yellow ini juga bisa kasih masukan juga gitu kan, gimana mereka bangun youth dozer mungkin dari nol juga gitu, dan itu nggak masalah. Tapi menurut aku intinya rekrutmen itu bukan sesuatu yang dosa Kak, karena penting banget. Kalau misalnya emang perlu dibubarin yang nggak aktif ya udah so be it gitu, anggap aja nggak perlu juga dikasih konsen karena lu salah, lu nggak aktif ya udah bye, kita rekrut baru kayak gitu, nggak masalah. Terus nanti yang direkrut aku setuju sama kamu ya dikasih pembekalan gitu kan, induction, pembekalan tuh penting banget untuk ngasih tahu bahwa platform kita tuh intinya seperti ini, visi misinya harus dipahami oleh semua orang tanpa kecuali, lintas batas, dan ini menjadi dasar kita bikin program. Nah, tadi kenapa misalnya pertanyaan kamu ya, kenapa misalnya nggak aktif gitu? Sementara harusnya kan aktif ya, kita sadar. Berarti nanti setelah ada rekrutmen baru, kita mesti bikin meeting baru tuh, bikin meeting untuk nentuin strategi kita ke depan apa, misalnya dalam 1 tahun, kemudian kita mau bikin activity apa nih yang paling memungkinkan dengan resources yang kita punya sekarang gitu. Kalau misalnya nggak punya duit, ya udah bikin resources yang nggak perlu duit. Kalau misalnya punya duit, misalnya tadi 10 juta, ya udah kita bikin activity dalam sekian period of time yang dananya cukup untuk 10 juta, misalnya kayak gitu. Dan itu yang kita bisa punya mimpi, bikin activity yang lebih grande lagi, lalu kita cari dana lagi gitu. Mungkin nanti bagi tugas dengan teman-teman yang sudah terekrut, lu nanti tugasnya adalah fundraising ya, lu tugasnya bikin program, lu tugasnya pelaksana kayak gitu. Jadi itu penting banget. Meanwhile, kamu jadinya bisa overview atau jadi pemantau bahwa oke, project gue yang ini jalan, nanti platform gue yang lain juga gue pantau seperti itu. Jadi you can do a lot of things at the same time gitu. Misalnya kayak aku hanya deal with Hutan Itu Indonesia atau Indonesia Diet Kantong Plastik after office hours, atau yang kayak gini-gini after office hours. Weekend aku melakukan hal lain kayak gitu, karena semua udah aku delegate ke teman-teman yang satu di koaksi siapa yang aku percaya, di GDKP siapa yang aku percaya, HI siapa yang aku percaya, kayak gitu. Nanti kamu bisa banyak platform Kak, melakukan banyak hal sekaligus gitu, sambil kuliah, sambil hangout, sambil main, dan tetap punya waktu main kayak gitu. Itu dengan mempercayakan pekerjaan kita kepada teman-teman yang udah kita rekrut. Rekrut aja terus nggak masalah. Aku juga
kehilangan orang, misalnya kehilangan manajer terbaik gitu, itu nggak masalah juga kalau misalnya mimpinya dia, itu nggak masalah. Berarti kan organisasi kita atau platform kita membantu dia kan menjadi lebih baik. Jadi kita nggak perlu merasa kehilangan. Tuh Kak, aku menjawab nggak? Mungkin ada hal yang kelewatan atau yang apa namanya nggak matching? Gimana Karya? Oke, Kak, sebelumnya terima kasih banyak banget. Jadi aku menemukan titik hitam putihku kayaknya dia. Oke, nanti aku akan renungkan setelah ini. Terima kasih banyak Kak Verena dan iya, jujur Kak, aku salah satu orang yang nggak enakan buat nendang orang gitu. Makanya kayak aku bilang kan, aku tuh pengen apa-apa pakai konsen. Ternyata kayaknya salah cara aku yang itu tuh harus aku evaluasi ulang deh. Ikut. Terima kasih banyak Kak Verena. Mohon doanya juga semoga ya yang kali ini benar-benar benar gitu ya. Terus ini Amin. sih Kak, Tunggu Amin. Kak, sebelum gue lupa. Ya, Yang soal tadi konsen ya, konsen nendang orang. Kalau misalnya komunitas kita belum berbadan hukum nih ya, misalnya kayak aku di yayasan, aku nggak boleh nendang orang, kecuali aku punya duit untuk, kayak aku ngomongnya to the point banget ya, kecuali aku punya dana untuk mengcover kalau yayasan itu misalnya kayak 1 bulan gaji sebagai apa sih kompensasi. Itu kalau dia resign menjelang kontraknya berakhir. Tapi misalnya nih kontraknya 1 tahun sama organisasi aku, 6 bulan dia nggak kerja nih, 6 bulan oke lah aku kayak tahan diri gitu 6 bulan. Duh masih panjang ya kontraknya dia diapain nih misalnya gitu ya. Ya udah kita itu yang tadi kamu lakukan benar Kak. Kita harus face to face sama dia, mengevaluasi performance-nya seperti apa, kemudian dia akan melakukan apa nih dalam 6 bulan ke depan misalnya kayak gitu. Itu kalau udah berbadan hukum yang formal mau nggak mau harus kayak gitu, karena kalau enggak kita berhentiin dia di tengah jalan, kita harus punya dana untuk membayar kompensasi dia sampai the rest of the contract selesai gitu. Bayangin udah kerjanya nggak bener, aku mesti bayar dia misalnya 6 bulan nih, aku mesti bayar dia 6 bulan, gila kali, mendingan gue bayar buat yang lain ya kan. Nah itu Kak, mumpung teman-teman masih bentuknya kayak komunitas yang kita bisa lebih fleksibel ngejalaninnya sambil kita pelajari gimana kita bangun organisasi yang lebih formal gitu ya, karena apa ya, implikasi hukumnya dan implikasi keuangannya lebih besar. Gimana Karya? oke, siap. Well noted. Terima kasih banyak Kak Verena. Kayaknya udah menjawab semua pertanyaanku. Ya udah menjawab. Mungkin nanti aku boleh DM Kakak nggak sih Kak? Boleh. Ini mumpung cuma 17 orang ya, aku sih apa adanya banget, belak-belakan. Apalagi kalau soal uang-uang atau kontrak, waduh bahaya deh. Tapi kalau Iya. mumpung kita lagi topiknya soal komunitas, it's okay untuk make mistakes ya, menurut aku. Oke. Thank you so much Kak Verena. Sehat selalu Sama Kak. Kak, semoga bermanfaat. Amin, sangat bermanfaat banget. Daging banget sih ini. Gimana kakak-kakak Aku yang lain mau kembalikan. sharing? Kak Rizky mungkin? Ya, om-om yang lain silakan. Oke, Kak Brian, monggo Kak Brian. Kak Verena, izin Kak. Saya ingin bertanya Kak. Oh iya, Kak Iqbal, silakan Kak. Sebenarnya bukan bertanya sih Kak, ini kayak curhat aja sih Kak, gitu ya. Kan sebenarnya kan saya tahun 2018 dulu kan pernah ada junior saya, kebetulan kan saya dari eh, IPDN kan Kak ya. Junior saya itu 2018 tuh ada di kampus di Sulut, Kepulauan Sangihe. Nah, mereka tuh minta bantuan untuk terkait proyeknya itu untuk komunitas. Nah, menurut saya kan kalau lebih gampang tuh mendingan komunitas membaca aja di Kepulauan Sangihe gitu Kak. Jadi mengumpulkan siapa di sini yang dari teman-teman dari PDN kan kebetulan kan dari berbagai macam provinsi kan Kak ya. Jadi buku bacaan tuh bisa disumbangkan gitu Kak untuk bagi anak-anak di Kepulauan Sangihe tersebut. Nah, akhirnya berhasil lah, alhamdulillah Kak, 22 Mei itu. Jadi kita ada kayak setiap 2 minggu sekali itu kayak ada baca bercerita gitu untuk anak-anaknya mengajar membacanya gitu. Nah, tetapi pada saat 2018 sudah selang 3 bulan dari kegiatan itu, kebetulan kan saya masih ada kegiatan yang sering bolak-balik ke Sangihe juga kan kayak ke Sulut kan karena kebetulan PNS juga Kak gitu. Kebetulan PNS dan saya ada kegiatan di Sulut jadi sembari sekalian gitu Kak mendirikan komunitas tersebut. Nah, tetapi saya ada clash Kak gitu dengan salah satu foundernya di
Kan saya bertiga nih foundernya, kebetulan saya yang senior dan founder itu junior-junior saya gitu Kak. Biasa kalau ego-ego senior itu kan kesel kan Kak gitu. Entah kelas-kelas segala macam itu, akhirnya saya yaudah nih serah kalian aja mau diapain lah di komunitas ini. Ya udah saya pura-pura langsung dimana nih. Mungkin kakak ini ada yang tahu ya, pernah nama Global Youth Indonesia gitu. Nah itu udah jadi saya vakum gitu. Cuman masih kepo lah, biasa Kak kepo gitu. Ini mereka ngapain aja. Ternyata aktif juga ini, lumayan sih memang junior saya ini walaupun agak ego gitu tapi dia termasuk aktif gitu. Saya lihat ada kegiatan bazar juga gitu sampai dia lulus. Nah, akhirnya pada saat 2019 pada saat Lebaran itu tiba-tiba dia tuh kontak saya lagi gitu. Dia mohon maaf lahir batin gitu. Nah, akhirnya kita terjalin lagi lah hubungan itu. Akhirnya minta maaf segala macam. Pokoknya udah sama-sama udah lupa lah gimana perkembangannya. Akhirnya saya gabung lagi ke komunitas tersebut Global Youth Indonesia walaupun saya sudah ngakuin bahwa ya udahlah itu biar dia aja lah yang foundernya gitu karena dia kan udah merintisnya dari 2018 sampai 2019 dan 2020 gitu. Nah, udah akhirnya kita buat namanya itu Inspiring Youth ya untuk para leader-leader tersebut sehingga kami itu pas buat itu sempat ke Kemenpora Kak. Kemenpora ketemu itu namanya Pak Esa ya, Kepala Biro apa itu lupa gitu untuk proposal kegiatannya untuk minta dana gitu. Alhamdulillahnya kita dapat dana walaupun itu setelah 2021 Kak dapatnya dari 2019 ngajukan 2021 dapatnya Kak gitu. Nah, selama itu agar kami aktif kan pas pandemi juga itu ya. Akhirnya saya dengan foundernya itu yang ada junior itu buat beberapa acara. Kita itu ada seminar-seminar langsung merekrut IG namanya Inspiring Youth Generation gitu Kak. Jadi berapa batch gitu 2021 dan 2022. Bahkan saya kan kebetulan karena saya PNS saya juga sempat minta link-link kayak upacara di istana gitu Kak. Walaupun kan kemarin kan hanya berupa apa Zoom aja ya gitu. Jadi kami sempat dapat kayak link eksklusif gitu loh untuk komunitas gitu dia. Nah, udah langsung punya dana. Nah, akhirnya pada saat 2022 itu biasa Kak terjadi clash lagi Kak gitu dengan dia. Nah, terus akhirnya dana terus saya ini jelek ya Kak. Jadi saya tuh kayak menutup pas ada kepala biro itu Pak Esa itu kan dia kayak punya dana itu. Saya kayak menutupnya gitu loh. Jadi pada saat ditanya gimana perkembangannya, udah silakan hubungin dia aja gitu Kak dia. Nah, tapi pada saat 2023 ini dia kontak lagi, saya ini kayak ngerasa apa ya bersalah lagi Kak gitu. Jadi gimana ya Kak ya? Saya ini agar bisa konsisten di sayanya dan saya mau kerja sama dengan tapi kok kayak nggak akur gitu dalam hubungannya baik pertemanannya. Saya dengan engineer saya tuh mungkin dia kalau secara konsisten pekerjaan oke gitu. Tapi kalau secara pertemanan persahabatan itu nggak nggak oke Kak gitu dia dan memang ternyata anggota-anggotanya juga pada saat tanya-tanya lagi ada beberapa yang ngomong sudah oh udah banyak kok. Jadi ada 5 orang pas 2018 itu 5 orang daftar ternyata keluar karena dia lagi gitu. Langsung pada saat saya gabung lagi ternyata itu ada anggota-anggota baru dan mereka itu ternyata nurut itu karena teman-teman itu ya udahlah daripada nggak ada waktu apa ya biar ada waktu apa tambahan gitu daripada nganggur kan kebetulan kan masa pandemi juga gitu. Akhirnya pada saat sekarang ini pas saya kelas dengan dia ternyata mereka juga langsung kayak membuka lagi gitu. Oh iya dia orangnya kayak gini, dia tuh merintah saya tuh kayak teman-teman tuh kayak babunya gitu loh. Padahal kan kita free gitu loh di sini gitu Kak. Cuman saya mau lepas lagi dari ini tapi kok sayang gitu. Ini kasihan gitu dengan komunitas ini dan dia itu bagus. Tapi kalau untuk pertemanan, persahabatan nggak bagus Kak. Itu gimana Kak ya untuk orang seperti itu Kak? Baik, terima kasih. Thank you Kak Iqbal. Kak Iqbal, banyak yang kayak gitu Kak. Sampai apa ya? Kalau boleh cerita nih, Koaksi Indonesia itu didirikan oleh 5 orang. Salah satunya aku. Sekarang tinggal aku aja. Jadi emang wajar banget Kak terjadi perbedaan pendapat, terus ternyata kita cuma cocok kerja bareng tapi nggak cocok berteman. Atau bisa jadi kayak oke, sorry ya, aku
nggak cocok kerja dan nggak cocok berteman sama kamu misalnya kayak gitu. Karena pertama misalnya ya kita sama-sama punya mimpi bareng nih karena misalnya sering nongkrong gitu ya misalnya. Tapi waktu kerja di bawah orang kita cocok. Tapi begitu kita harus menjadi leader buat diri sendiri, nah itu yang kadang-kadang aslinya keluar, Kak. Terutama misalnya kalau semuanya alpha, semuanya dominan, misalnya nggak ada yang active listener, nggak ada yang bagi peran lah gitu. Itu susah sih. Terus ada yang maunya merintah aja misalnya, nggak mau melakukan. Ada yang aku bisnisnya kayak gini, nggak bisa pakai cara lain kayak gitu. Jadi wajar banget dan itu pasti akan terjadi di banyak organisasi. Jadi yang kamu alami wajar banget Kak. Dari yang misalnya ya dan kebetulan aku yang paling muda di antara 5 itu dan aku yang paling survive sampai sekarang untuk di koaksi. Tapi ada juga yang kayak kasus kamu juga, aku juga sering dengar. Biasanya yang senior yang mungkin merasa aduh yang junior harus update ke gue nih gitu karena kan dulu yang diriin gue juga gitu. Junior harus ngasih kabar misalnya kayak gitu. Ya menurut aku sih memang yang menjadi landasan utama dari gimana caranya kita bikin komunitas yang everlasting gitu yang sustainable adalah egonya emang harus ditekan ya. Egonya harus ditekan banget. Kedua, jangan sampai ada uang di antara kita karena itu yang ganggu banget, terutama ketika kita lagi bangun sistem gitu ya. Harusnya kan kalau kita bikin komunitas, mau itu komunitas yang belum berbadan hukum, sebisa mungkin kita tetap accountable. Karena misalnya mau 10 juta, mau nggak usah 10 juta, mau donasi dari teman sendiri, istilahnya 5.000 perak gitu, itu tetap uang yang dipercayakan oleh orang lain untuk organisasi kita gitu kan. 5.000 kalau ternyata supporter volunteer yang donasi ke kita ada 1.000 orang, kan jadi 5 juta ya kan. Jadi accountability dan fokus kepada cost itu paling penting banget untuk bikin susi komunitasnya tetap jalan gitu. Maksudnya itu yang kita utamain dulu, masalah ego, masalah personal matters, masalah cara kita bekerja itu harusnya mengikuti. Kalau kita memang benar-benar bisa put on table ini kita ya oke deh gue pokoknya intinya anything for the cause, gue akan put my effort gitu, apapun bentuknya ya, uang, tenaga, waktu, whatever gitu kan, itu tetap valuable gitu menurut aku buat si komunitasnya. Jadi nggak masalah Kak Iqbal kalau emang punya tantangan yang bentuknya kayak gitu ya wajar banget dan itu nggak, kata orang kan misalnya kayak aduh itu kayaknya tahun-tahun 5 tahun pertama tuh bakalan kayak gitu. Enggak juga sih, aku juga ngelihat banyak organisasi yang surviving nggak di 5 tahun pertama aja mereka ada challenge, tapi juga di tahun-tahun lain gitu kan, tergantung kita ini koordinasi sama siapa gitu, siapa leadershipnya juga siapa, style leadershipnya juga siapa, gimana kita mengatur atau mengelola organisasi kita juga kayak gimana, itu wajar banget Kak. Jadi don't worry, semua mengalaminya. Yang penting sih menurut aku yaitu fokus sama si cost-nya kita apa, kita mau ngegedein itu bareng dengan siapapun, as long as visinya sama, misinya tetap, dan kita adaptif terhadap perkembangan waktu, lanjut aja terus gitu. Ya kalau kita udah nggak di situ lagi ya kita percayakan kepada mereka yang masih di situ. Kita tetap hubungan baik, walaupun nggak berteman, tapi karena kita merasa itu adalah baik kita misalnya kayak gitu ya, ya udah kita ngasih taunya dengan cara yang respectful aja gitu. Oke, hubungan gue sama lu cuman sebatas ini karena gue fokus sama organisasinya bukan sama lu, sorry kayak gitu kan.
Semoga Iya, bisa membantu. ya Ini bisa Kak. kebetulan aku punya pengalaman pribadi, jadi dan aku open aja ke teman-teman. Jadi ya apa ya sama ya ternyata di mana-mana. Jadi gini Kak, jadi teman-teman kami itu yang di komunitas Global Youth itu yang istilahnya menyingkir gara-gara dia, akhirnya kita buat komunitas lagi, tapi hanya berupa grup WA sih Kak, namanya tuh kayak curhat anti corruption, curhat tentang politik gitu loh kita. Cuman kita kalau mau buat platform kayaknya nggak enak gitu dengan dia, kita tetap bantuin dia gitu. Cuman kalau untuk komunikasi basa-basi, ayo makan ini dengan dia enggak gitu Kak. Jadi istilahnya kami itu yang Oke. teman-teman yang keluar dari, bukan keluar sih, dia akan bersedia membantu, tetapi hanya kalau dia meminta aja ataupun kita ada ide. Tapi kalau untuk kayak mau kopi bareng itu enggak deh Kak gitu. Cuman kami ada komunitas tersendiri lagi, tapi berupa grup WA aja sih, cuma yang kayak curhat anti corruption atau politik gitu aja sih Kak. Tapi by the way Kak, si temen yang tinggal yang ini yang melanjutkan kalian itu kerjanya bagus. Yang di Global Youth itu, iya dia kan Mm. salah satu founder juga. Dia memang cukup konsisten lah kalau bekerja Kak. Cuman ya itu kalau pada saat sesama itu dia seakan-akan kayak memerintah dan juga pokoknya nggak enak lah kalau dia meminta bantuan itu gitu. Jadi teman-teman yang kami yang keluar itu yang kemarin membantu dengan itu, ya udahlah gitu karena kita senang di sini gitu. Udah anggap aja dia, ya udahlah ada dia ya udah gitu loh. Kita dengerin aja kata dia, tapi nanti pas ngobrol-ngobrol kita bahas tuh kadang kita nggak ada dia gitu loh ngopinya. Nanti baru lapornya hanya berupa grup gitu dengan dia. Kita gini-gini oke ACC gitu aja sih Kak. Tapi Iya, ternyata kami buat grup tersendiri tanpa ada dia gitu Kak. nggak apa-apa sih Kak. Nanti as long as misalnya kayak kalau untuk kemajuan program kalian masih bisa intervensi, nggak masalah. As long as itu ya, as long as kalian tetap bisa intervensi kalau dia keluar jalur misalnya gitu. Menurut aku sih lakukan aja. Siap-siap Kak. Makasih Kak. Thank you Kak Iqbal. Aku kayaknya udah lewat waktu ya Kak Brian ya. Yes, Kak Silakan Verena. aku serahkan kepada Kak Brian lagi. Oke, by the way tadi ada nampak Om Felix di sini yang lagi siap syuting kayaknya Kak Verena ya. Baru kelar. sama Kak Ya, oke. Actually kita lebih sedikit sih, tapi nggak apa-apa ya, karena emang banyak banget insight yang didapetin dari apa namanya virtual class ini ya teman-teman. Jadi mungkin di sini ada yang punya isu terkait membangun komunitas, lagi ngejalanin komunitas gitu ya. Karena sebenarnya kalau waktunya ada, aku pun pengen cerita sedikit ke Kak Verena. Cuma karena waktunya udah lebih, apa namanya, next time kali ya Kak Verena kita bikin acara lagi, dan kayaknya aku bakal nanya ke Kak Verena sih ke Instagramnya. Jadi siap-siap ya Kak. Nah, bisa DM Instagram tuh di Verena Puspawardani ya, guys. Kalian punya isu atau problem atau mau discuss ke Kak Verena, bisa kontak di Instagramnya di Verena Puspawardani. Tentunya thanks banget Kak Verena udah bersedia sharing ke kita tentang komunitas. Jadi kita dapat insight banyak seputar komunitas. Dan thank you banget buat teman-teman Menti yang udah hadir, dan juga tentunya thanks banget buat teman-teman LO ya, ada Iqbal, Rizky, ada Arya ya, ada John, dan yang lain juga yang udah hadir, yang udah apa namanya bikin acara ini seru banget. Nah, sebelum diakhiri, tentunya kita mau foto bareng dong teman-teman ya. Kapan lagi bisa foto bareng Kak Verena ya? Kalau gitu semuanya yang udah hadir boleh dong buat on cam. Aku mau capture dulu satu-satu buat event ini. Siap ya semuanya? Aku capture 1, 2, wait. 1, 2, 3. Gaya lain, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, dan thank you semuanya. Thank you Kak Verena. Sekali lagi, thank you teman-teman Menti yang udah hadir, dan thank you teman-teman Elo yang udah memfasilitasi acara ini. Kita akan ketemu lagi di virtual class selanjutnya, dan goodbye dan sehat selalu semuanya. Saya end meeting ya untuk virtual class kali ini. Dadah. Makasih Kak. Bye-bye. Sehat semua. Bye-bye Kak Verena. Bye-bye semuanya. See you. Thank